Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini dari kelas B sore Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain untuk menghakimi karya sastra, kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Penting bagi seorang kritikus sastra untuk memiliki wawasan mengenai ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan karya sastra, sejarah, biografi, penciptaan karya sastra, latar belakang karya sastra, dan ilmu lain yang terkait. Kritik sastra memungkinkan suatu karya dapat dianalisis, diklasifikasi, dan akhirnya dinilai. Seorang kritikus sastra mengurai pemikiran, paham-paham, filsafat, pandangan hidup yang terdapat dalam suatu karya sastra. Sebuah kritik sastra yang baik harus menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti baik, langsung maupun tidak langsung dalam penilaiannya. Yang kedua, ada kedudukan kritik sastra adalah bidang studi sastra yang membicarakan karya sastra secara langsung dengan cara menganalisis, menginterpretasi, dan menilai karya sastra. Kritik sastra berperan dalam memberikan masukan bagi para sastrawan terkait karya sastra yang dihasilkan di masa yang akan datang. Orang yang memberikan kritik terhadap karya sastra biasanya dikenal sebagai kritikus sastra. Kedudukan seorang kritikus sastra yang bergerak dalam kritik sastra sangat penting. Ketepatan pendapatannya tentang karya-karya sastra akan membantu memajukan teori dengan sejarah sastra, atau bahkan mungkin karena pendapatannya yang serba baru, yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, tidak mustahil melahirkan sesuatu teori baru tentang sastra dan penyusunan baru sejarah sastra. Dengan demikian, kritik sastra atau tulisan kritikus sastra menempati kedudukan yang penting untuk memajukan ilmu sastra, terutama teori sastra dan sejarah sastra. Kritik sastra dapat menjadikan masukan bagi penyusunan sejarah dan teori sastra. Teori sastra dapat menjadi patokan bagi pelaksanaan sejarah sastra dan kritik sastra. Sejarah sastra dapat menjadi pegangan bagi pelaksana kritik sastra, dan hasilnya dapat menjadi masukan bagi teori sastra. Ketiga bidang tersebut berhubungan secara timbal balik. Selain itu, masing-masing bidang studi tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Sejarah sastra tidak dapat menjalankan tugasnya baik dengan memperoleh bantuan teori sastra, misalnya penggolongan ke dalam periode atau angkatan yang tidak dapat dilakukan tanpa pengetahuan tentang teori gaya bahasa, latar belakang, struktur, aliran, dan sebagainya. Teori sastra tidak dapat menyusun suatu teori tentang teknik cerita yang baik, teori tentang gaya bahasa yang baik, tanpa bantuan suatu kritik sastra atas karya-karya sastra. Begitu pula sejarah sastra akan sia-sia menyusun periodisasi atau aliran sastra tanpa bantuan kritik sastra. Jenis-jenis kritik sastra. Berdasarkan pendekatannya terhadap karya sastra, jenis kritikan sastra dapat dibedakan menjadi: yang pertama ada kritik mimetik. Kritik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra adalah gambaran atau rekaan dari dunia dan kehidupan manusia. Yang kedua ada kritik pragmatik. Kritik ini melihat kegunaan suatu karya sastra. Kegunaan ini dilihat dari segi hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. Kritik ekspresif, kritik yang menekankan analisis pada kemampuan pengarang dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya dalam wujud sastra. Biasanya pendekatan ini untuk mengkaji puisi. Selanjutnya ada kritik objektif. Pendekatan ini melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Karya sastra adalah objek yang mandiri dan memiliki dunianya sendiri. Fungsi kritik sastra. Kritik sastra merupakan studi sastra yang secara langsung berhadapan dengan karya sastra dengan fokus utama penilaian. Fungsi kritik sastra adalah: yang pertama, mengembangkan ilmu sastra sendiri. Kritik sastra dapat mengembangkan teori sastra dan sejarah sastra. Yang kedua, kesusastraan. Kritik sastra mengembangkan kesusastraan suatu bangsa dengan penilaiannya. Yang ketiga, memberikan masukan terhadap masyarakat umum. Yang keempat, hasil analisis kritik sastra dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengapresiasi suatu karya sastra.
Yang terakhir ada langkah-langkah menulis kritik sastra sebagai berikut. Yang pertama, menentukan penyair atau pengarang atau karya sastra yang kita anggap menarik. Kesukaan dan ketertarikan kita terhadap suatu pengarang atau suatu karya sastra akan membuat kita lebih mudah dalam menulis kritiknya. Yang kedua, memahami struktur karya yang telah kita pilih. Prosa memiliki unsur yang terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jika kita dikritik adalah puisi, kita harus memahami unsur-unsur fisik dan batin puisi. Struktur fisik puisi terdiri atas diksi, pencitraan, kata konkret, majas, dan bunyi. Sedangkan struktur batin puisi terdiri atas tema, nada, dan amanat. Yang ketiga, lakukan penilaian berdasarkan unsur-unsur tersebut secara objektif dengan menampilkan dua penilaian, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Selain melalui unsur-unsurnya, penilaian juga dapat dilakukan berdasarkan sisi kepengarangannya. Namun, dalam hal menilai dari sisi kepengarangan, sastrawan seperti Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa menilai dari sisi kepengarangan tidaklah adil karena baginya karya sastra dan pengarang adalah dua etisitas yang berbeda. Gunakanlah metode penelitian yang paling dikuasai.